Selamat siang Bapak dosen serta Kakak Asdos dan teman-teman sekalian, Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 2 sebagai kelompok penanggap dari kelompok presentasi yaitu kelompok 8 yang mengangkat topik dinamika perkembangan Lutheranisme dan Calvinisme di gereja Eropa dan permulaan gereja Amerika. Oke, perkenalkan nama saya Tabita Laras Wati Septaningrum dengan NIM 71-2023-134. Saya akan menanyakan perihal bagaimana pandangan kaum libertin terhadap disiplin gereja Calvinis. Baik, nama saya Theophilus SP Nadabdab dengan NIM 71-2019-113. Saya di sini ingin mengajukan pertanyaan yang dimana pertanyaan saya adalah sejauh dari yang kita lihat, gereja tidak bisa lepas dari yang namanya politik karena mereka saling membutuhkan. Dalam hal ini saya ingin bertanya, apakah perkembangan Lutheranisme dan Calvinisme gereja di Eropa dan permulaan gereja di Amerika tetap berlandaskan trilogi panggilan gereja, yaitu marturia, koinonia, dan diakonia, serta bagaimana hal tersebut dapat berjalan beriringan. Perkenalkan, nama saya Alia Nostalgia Diva dengan NIM 712023-013. Baik, di sini saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada kelompok presentasi. Pertanyaan saya, dalam konteks pembentukan gereja, apa dampak yang paling signifikan dari perbedaan antara Lutheranisme dan Calvinisme pada perkembangan doktrin dan praktik gereja, serta sejauh mana pengaruh Lutheranisme dan Calvinisme dalam koloni-koloni Amerika memengaruhi identitas agama Amerika yang berkembang? Perkenalkan, nama saya Heni Natalia Lena dengan NIM 71-2021-705. Saya akan memberikan 2 pertanyaan tanggapan untuk kelompok presentasi. Yang pertama, bagaimana konflik agama antara Katolik Roma dan Calvinisme di Belanda pada masa pemerintahan Karel yang kelima dan Philips yang kedua mempengaruhi dinamika politik dan agama di Belanda, dan bagaimana Pangeran Willem mengelola konflik ini dengan mempertimbangkan elemen-elemen toleransi dan teokrasi dalam keputusan pemerintahannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana konflik antara pemerintahan absolutisme dan absolutisme Karel yang pertama dan kelompok Puritan, terutama kaum independen, mempengaruhi perkembangan politik dan agama di Inggris pada abad ke-17, dan bagaimana kebebasan beragama pada tahun 89 mengakhiri konflik ini. Perkenalkan, nama saya Titan Delian Givanti CI dengan NIM 71 dari 23-111. Dari paper yang teman-teman presentasi tulis, kami menanggapi bahwa reformasi yang dapat kami simpulkan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pembaruan terhadap gereja dan aturannya. Para reformed melakukan itu untuk menentang praktik keagamaan yang menentang. Salah satunya adalah indulgensia yang ditentang oleh Luther. Dalam paper dijelaskan bahwa Calvin menentang gerakan Reform yang melakukan praktik Injil yang ketat, namun tidak dijelaskan lebih detail mengapa itu terjadi dan kemudian berujung pada konflik 1580. Nah, pertanyaan saya adalah, apa esensi sesungguhnya dari praktik semangat Injil yang ditentang oleh Calvin? Yang kedua, apa dasar penolakan terhadap kaum liberti yang disebut Kristen, yang moralitas dan rasional? Mengapa itu menjadi masalah? Nama saya Sipra Elizabeth Sibarani dengan NIM 71-2023-242. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Calvinisme memunculkan pemberontakan terhadap Spanyol? Padahal dalam konteks Calvinisme diberitahukan bahwa ajaran dan semangat Calvinisme yang datang dari selatan meresap ke Belanda. Bisa dibilang Calvinisme berkembang di Belanda. Oke, saya akan membacakan pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana kekristenan di negara Inggris sekarang, dalam hal ini gereja Anglikan menjadi dominan. Apa yang menyebabkan pula golongan Puritan, golongan independen, golongan dissenter menjadi minoritas? Jelaskan. Terima kasih.